Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 di mata kuliah STKI. Di sini saya beranggotakan 5 orang, termasuk saya sendiri. Yang pertama ada Muhammad Ilham sebagai moderator itu saya sendiri. Selanjutnya ada Sanul dan Darsya. Selanjutnya ada Wahyu Sriari Pangestu, Cahaya Nisa, dan Clara Monika. Selanjutnya, apa sih itu STKI? Atau sebelum kita masuk ke apa yang kami buat pada hari ini, kita harus memahami dulu apa itu STKI. Nah, STKI sendiri adalah suatu sistem atau mesin yang mampu menavigasi suatu jutaan dokumen yang tidak terstruktur dan secara instan mengekstrak informasi paling relevan berdasarkan query pengguna, yang mana di sini memiliki kegunaan sebagai pencari informasi ataupun sebagai navigasi informasi ketika bila atau informasi itu dibutuhkan oleh si pengguna. Selanjutnya, mengapa berita yang kami gunakan ini digunakan dalam sistem STKI yang akan kami buat? Karena volumenya masih pertama, karena berita itu sendiri diupdate tiap hari dan memiliki banyak jenisnya sendiri. Nah, ribuan artikel itu dipublikasikan tiap hari dan menciptakan berisi informasi yang luar biasa, mulai dari teks, video, hingga foto. Yang kedua ada topik yang sangat beragam, di mana spektrum dari politik, olahraga, hingga teknologi itu menuntut sistem memang harus mengkategorikan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan user yang akan dicari nantinya. Yang ketiga ada kebutuhan akurasi absolut, di mana pengguna membutuhkan relevansi mutlak terhadap query yang dimasukkan, sehingga pencarian itu bukan hanya sekedar menentukan kata, tapi juga makna dan secara semantik. Nah, selanjutnya ada apa dataset yang kami gunakan untuk proyek kali ini. Dataset yang kami gunakan bersumber dari Kaggle, yang mana di sini memiliki lisensi yang jelas, di mana dari CC by NC itu, yang mana dari Asia tahun 2025, yang mana ini cukup baru, yang mana diupdate dari Januari hingga Oktober 2025 dari beberapa sumber seperti Detik, Tempo, hingga Kompas, yang mana memiliki sampel sebesar 10.000 artikel berita, yang mana dioptimalkan dan disesuaikan dari awal. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada persiapan data. Untuk tahapan yang pertama adalah membuat dataset ke dalam sistem atau raw data. Setelah itu dilakukan pemeriksaan kualitas data untuk memastikan setiap artikel memiliki judul dan isi berita yang lengkap. Dan yang terakhir ada ready data, di mana artikel yang tidak memiliki judul atau isi berita dihapus karena mempengaruhi kualitas pencarian. Sehingga dari situ kami mengambil sebanyak 10.000 artikel yang siap digunakan pada tahap selanjutnya. Next. Untuk arsitektur sistem yang digunakan, yaitu di sini ada 6 tahapan. Yang pertama adalah dataset yang berisi kumpulan artikel berita, kemudian melakukan processing untuk membersihkan dan dinormalisasikan, lalu setelah itu diubah menjadi referensi numerik menggunakan TF-IDF, dan dilakukan menghitung tingkat kemiripan menggunakan consent similarity, sehingga hasil dari kemiripan tersebut digunakan untuk melakukan proses ranking sehingga sistem dapat menampilkan artikel yang paling relevan kepada pengguna. Dan selanjutnya di sini ada pre-processing, yang mana tahap pre-processing ini merupakan tahap yang sangat penting karena kualitas data akan memengaruhi hasil pencarian. Jadi pada tahap ini kami menggabungkan kolom judul dan isi berita menjadi satu teks gabungan. Selanjutnya dilakukan beberapa proses pembersihan, yaitu yang pertama ada scaffolding, yaitu mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil, kemudian menghapus URL, angka, dan tanda baca, menghapus top word bahasa Indonesia seperti dan, yang, atau di, dan melakukan stemming. Dan stemming ini kami menggunakan sastrawi untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya. Dan hasil dari tahap ini adalah teks bersih yang siap digunakan oleh model. Contohnya di sini ada teks mentah. Ini adalah contoh sebelum pre-processing. Dan nanti setelah di pre-processing, kata-kata atau tanda baca yang sudah diberi tanda merah ini atau di highlight merah, ini akan berubah menjadi kata dasar dan yang sudah dibersihkan menjadi hal seperti ini. Kemudian next.
Dan selanjutnya ini adalah model yang kami gunakan, yaitu menggunakan TF-IDF. Jadi ini dia setelah teks dibersihkan, dia bakal mengubah teks menjadi bentuk numerik menggunakan metode TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Jadi metode ini memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan tingkat kepentingannya dalam suatu dokumen. Dari kata yang sering muncul pada dokumen tertentu, namun jarang muncul pada dokumen lain, akan memperoleh bobot yang lebih tinggi. Dan pada proyek ini kami menggunakan TF-ID Factorizer dari Scikit-learn dengan batas maksimum fitur sebanyak 15.000 kata. Selain itu, model dan matriks TF-IDF juga yang dihasilkan disimpan dalam format .pkl ini agar dapat digunakan kembali tanpa melakukan pelatihan ulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mekanisme pencarian, di mana ada transformasi vektor TF-IDF, yaitu saat user memasukkan query, contohnya kebijakan ekonomi pemerintah, teks tersebut diubah terlebih dahulu menjadi deretan angka atau vektor matrix seperti 0.0, 0.4, sampai 0.9. Lalu ada kalkulasi Cosin similarity, di mana sistem mengkalkulasi jarak menggunakan rumus matematika untuk mencari sudut jarak terdekat antara vektor kata kunci dengan vektor dokumen-dokumen yang ada di database. Dan selanjutnya, sistem menampilkan hasil pencarian yang diurutkan berdasarkan skor kemiripan tertinggi, misalnya mulai dari skor 0.98, lalu 0.85, dan seterusnya. Next. Nah, di sini ada kerangka evaluasi, di mana ada ground truth, di mana dia berfungsi sebagai kunci jawaban sistem yang memuat 10 query benchmark yang telah dipetakan secara manual ke indeks dokumen paling relevan. Selanjutnya ada precision key, di mana berfungsi untuk mengukur proporsi ketepatan dokumen relevan yang berhasil ditemukan oleh sistem di antara K hasil teratas yang ditampilkan. Lalu ada average precision, yaitu matriks yang digunakan untuk menilai presisi pada setiap titik di mana dokumen yang relevan muncul dalam daftar hasil. Kemudian ada NDCG, di mana berfungsi untuk secara khusus mengukur kualitas urutan pencarian yang akan memberikan penalti apabila ada dokumen yang sangat relevan tetapi justru diletakkan di peringkat bawah. Next. Nah, selanjutnya ada hasil pengujian, di mana sistem berhasil mencapai perfect retrieval performance dengan mencetak angka sempurna, yaitu 1.0000 dari skala maksimal 1.0, di mana untuk ketiga metrik pengujian, mean precision 10, map 10, dan mean NDCG 10. Di mana skor ini menandakan bahwa sistem tersebut 100% sukses mengembalikan sistem dokumen ground truth. Baik, selanjutnya adalah implementasi dari sistem. Di sini saya akan tunjukkan dulu database yang digunakan, yaitu database yang diupload oleh si Shizuka di sini. Yoshia. Sini kita punya banyak isi datanya. Sini ini cuman tampilan aja ya. Ntar kalau misalnya mau lihat, silahkan buka linknya. Selanjutnya adalah bagian collab. Di sini kita seperti biasanya kita lakukan penggunaan Sastrawi yang udah dijelaskan rekan saya sebelumnya. Setelah itu kita upload dulu filenya. Di sini kita download, terus kita upload ke dalam drive, terus sampai muncul gitu datanya di sini. Selanjutnya kita melakukan setup NLTK dan Sastrawi di sini. Kita bersihkan data juga. Ini disebut bagian pre-processing ya, dengan menghapus beberapa kata, membuat kata yang jadi lower dan sebagainya hingga bersih gitu. Selanjutnya adalah bagian penggunaan TF-IDF. Jadi di sini kita membatasi matriks ke 15.000 paling relevan agar RM eligible atau RAM ya. Di sini kita lakukan TF-IDF sama factorizer. Terus setelah itu kita olah lagi modelnya. Ini sistem pengolahannya. Selanjutnya adalah melakukan testing. Di sini ada contoh testing dengan mencari kata kunci user, yaitu penyaluran bantuan sosial. Ini munculnya beberapa indeks seperti itu dan lumayan banyak ya. Selanjutnya adalah bagian penggunaan ground truth. Terus ini ada fungsi matematikanya untuk metrik EP dan NDCG.
seperti itu, dan kita lakukan evaluasi. Jadi di atas ini termasuk model ya, bagian model, dan ini bagian evaluasi. Ini output dari evaluasinya. Baik, selanjutnya kita langsung ke bagian website. Di sini sudah di hosting yang menggunakan Infinity 3 dengan database MySQL. Di sini bagian dashboard kita berisi ringkasan dari model yang sudah kita buat tadi di dalam Google Colab. Di sini kita ada dataset sebanyak 10.000 dokumen berita, 15.000 ukuran vocab matrix, dengan rata-rata kata per berita itu 339,5. Di sini udah dijelaskan rekan saya sebelumnya dengan presisi sempurna itu 1:1 gitu. Di sini ada 15 kata kunci teratas. Ini yang memiliki nilai presisi tertinggi di sini. Ada Jakarta, baca, dan lain-lain. Di sini ada sistem yang dijelaskan, sistem yang digunakan gitu. Di sini ada ringkasan sederhana aja supaya ntar pengguna bisa baca gitu. Kenapa datanya bisa hasilnya sampai seperti ini gitu. Di sini kita punya tabel rincian per query dari sistem ground truth. Misal contoh di sini ada kebocoran data prioritas situs. Setelah dicari, kita nemu nih beberapa indikasi data yang paling relevan. Di sini ada 7822 dan 5396. Sisanya itu meleset gitu. Artinya data kata ini nggak muncul gitu di bagian beritanya. Di sini kita nampilin juga sampel berita dataset yang sebenarnya nggak terlalu berguna sih, cuma nampilin aja kalau misalnya data website ini bisa digunakan gitu. Selanjutnya fitur utama itu fitur pencarian. Ini kita coba cari basing gitu ya, terserah apa gitu. Jokowi misal. Kita kalau misalnya cari, ini akan muncul skor kosinnya berapa persen gitu. Oh, ini desimal ya. Terus muncul juga indeks dan beritanya. Ini beritanya ditampilkan secara lengkap ya. Jadi bukan singkatan, ini berita yang sudah full dari datasetnya. Sini muncul beberapa yang paling relevan. Dan kita coba yang lain gitu. Misal Prabowo. Sini muncul juga ya. Misal di sini ada judul Momen Prabowo Subianto Rindu Tanah Air, dan begitulah. Mungkin segitu saja penjelasan saya tentang websitenya, karena website ini cuma cukup sederhana ya, dengan mengolah data dan membuat fitur pencarian dari 10.000 dokumen berita. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah kesimpulan dari aplikasi ini. Jadi aplikasi proyek Kebun ini berhasil mengimplementasikan konsep sistem temu kembali informasi untuk pencarian berita berbahasa Indonesia. Jadi sistem dibangun menggunakan pre-processing bahasa Indonesia, menggunakan metode TF-IDF untuk representasi dokumen, dan Gaussian similarity untuk menghitung tingkat kemiripan. Jadi berdasarkan hasil evaluasi tadi di dalam Google Colab, kita memperoleh nilai yang sangat baik dan seluruh metrik pengujian. Kedepannya sistem ini masih bisa dikembangkan menggunakan metode yang lebih modern seperti BM25 dan sebagainya. Mungkin segitu saja penjelasan dari kami, akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Wahyu yang telah menjelaskan implementasi dan juga model yang telah kami buat bersama dari sistem dan Kubu ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari hasil proyek kali ini. Bila ada salah satu yang mohon maaf sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.